Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran farmasi untuk SMK. Pada video kali ini kita akan menyajikan topik penting dalam mata ajar farmasi yang dikemas secara informatif, menarik, dan pastinya akan memudahkan kalian semua untuk belajar, yaitu pelayanan resep dan non-resep di apotek. Sudah siap semua kan? Mari kita simak bersama. Resep dokter hanya dapat ditebus di apotik. Resep perlu diperiksa dahulu keabsahan, ketersediaan obat, dan dihitung harga obatnya. Jika ada obat yang tidak tersedia, maka perlu menghubungi dokter yang bersangkutan untuk meminta persetujuan dokter apakah dapat diganti dengan obat sejenis atau dengan nama dagang lain yang kandungan zat berkhasiatnya sama, atau yang disebut dengan melakukan substitusi. Sesudah pasien setuju dengan harga tersebut, maka petugas melakukan promosi, yaitu menawarkan obat atau barang lain, lalu menghitung kembali total harga yang harus dibayar jika pasien memerlukan barang atau obat tambahan. Petugas 1 memberi cap HTKP pada resep untuk keperluan pengawasan intern apotek, membubuhkan paraf pada kolom H untuk data intern apotek tentang pelaksana tahap perhitungan harga. Kemudian mempersilahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran di kasir. Pelanggan diminta terlebih dahulu untuk membayar keseluruhan harga obat dan barang lain yang dibutuhkan, untuk dapat dilakukan pelayanan resep selanjutnya. Selamat pagi, selamat datang di apotek kami dan saya bantu Ibu. Saya mau menunggu resep ini enggak? Baik Ibu, silakan menunggu. Saya akan catat kesediaan obat terlebih dahulu ya. Terima kasih. Sama. Selamat siang dengan Dr. Mengsel Rumada di sini. Selamat siang dok, saya Isna dari apotek Harmas Pharma. Ingin konsultasi dok, untuk resep atas nama pasien Najwa, ini untuk obat demamnya Sanmol sedang kosong di apotek kami dok. Akan kami gantikan dengan Panmol, bagaimana ya dok? Baik, untuk penggantian obatnya saya setujui sepanjang kandungannya sama, bentuk sedianya sama, kekuatan sedianya sama, dan aturan pakainya sama. Baik dok, akan saya gantikan dengan Panmol tablet 500 mg ya dok. Terima kasih untuk konsultasinya, selamat siang dok. Selamat siang. Pasien atas nama Najwa? Iya mbak, saya. Baik ibu, terima kasih sudah menunggu. Mohon maaf sebelumnya ibu, untuk obat Sanmolnya di apotek kami sedang kosong. Begitu ya mbak. Akan kami gantikan dengan obat Panmol yang dimana isinya sama-sama paracetamol 500 mg dan bentuknya tablet. Aturan pakainya 3 kali sehari 1 tablet. Bedanya apa ya mbak? Untuk bedanya obat ini di produsennya dan harga obatnya ibu. Untuk produsen Sanmolnya PT Sanbe, untuk Panmolnya PT Paros. Dan untuk harga Sanmolnya 5.000 dan untuk Panmolnya 10.000. Jadi selisih 5.000 ibu. Untuk obat ini semuanya sudah terjamin mutunya ibu karena sudah memiliki nomor izin edar. Jadi sudah aman. Apakah ibu berminat? Boleh deh mbak. Saya Baik ibu. Saya sebutkan untuk harga obatnya ibu ya. Untuk amobiotika 30.000, Panmolnya 10.000, Broxalo 10.000, Linus SR 60.000, Imbusnya 30.000. Jadi total harganya 140.000. Untuk yang brosalnya ada yang lebih murah nggak mbak? Oh, kami memiliki obat generiknya ibu. Untuk pengganti Broxalnya ini ada Ambroxol dengan harga 5.000. Apa ibu mau? Boleh deh mbak, saya ambil itu aja. Oh ya baik ibu. Apakah ibu ada obat tambahan lainnya? Saya mau beli Famvisin, ada nggak ya mbak? Ibu sudah memiliki resep dokternya? Nggak ada mbak. Mohon maaf ibu, untuk obat rifampicin ini membutuhkan resep dokter. Tapi saya butuh sekarang. Mohon maaf, ini sudah peraturan kami ibu. Jadi kalau misalnya tidak memiliki resep dokternya, kami tidak bisa melayani permintaan ibu. Jadi saya harus gimana buat dapetin Famvisin? Ya, ibu silakan konsultasi ke dokter kembali. Nanti jika sudah mendapatkan resepnya, kembali ke apotek kami. Oh gitu ya mbak? Ya. Saya totalkan jadi Rp135.000 ya bu ya? Iya. Baik. Apakah ibu ada obat tambahan lainnya? Saya mau betadine 5 ml nya mbak. Untuk betadine 5 ml-nya, kami sedang ada promo ibu. Ini dari harga 10.000 jadi Rp5.000. Apakah Boleh ibu deh, Mbak. berminat? Berminat ya bu. Baik ibu, ini untuk total harganya jadi Rp140.000 dengan obat tambahannya. Iya mbak. Oke. Apakah ibu membutuhkan kopi resep? Boleh deh mbak. Baik ibu, ini untuk resepnya ibu. Silakan melakukan pembayaran di kasir dan menunggu saya akan menyiapkan obatnya. Terima kasih. Terima kasih mbak.
Kasir menerima pembayaran, memberikan kembalian uang jika ada sisa uang yang harus dikembalikan, memberikan tanda lunas dan nomor urut antrian, serta mempersilahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu, memberikan cap tanda lunas pada resep, dan memberikan paraf pada kolom H di cap HTKP untuk keperluan pengawasan intern apotik atau penelusuran petugas yang melaksanakan tahap pembayaran, membuatkan kwitansi jika pelanggan menghendakinya. Lalu kasir menyerahkan resep dan kwitansi kepada petugas 3 atau petugas yang menyiapkan obat. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Bisa membayar resepnya Mbak? Baik Ibu, total harganya 140.000 udah sama obat tambahannya ya. Oh iya, sebentar ya Mbak. Ini Mbak. Uang Ibu 150.000 ya Bu. Iya. Ini kembaliannya 10.000. Ibu butuh kwitansi? Butuh Mbak. Baik Ibu, nanti saya buatkan kwitansinya. Ini seperti tanda lunasnya dan ini nomor antriannya ya. Terima kasih. Mohon ditunggu ya Ibu. Iya. Terima kasih. Petugas 3 menyiapkan obat, mengemas, memberi etiket dan label, menuliskan kopi resep, memaraf cap HTKP pada kolom T dan K yaitu timbang yang menyiapkan obat dan K yang mengemas obat. Untuk penelusuran data petugas yang melaksanakan tahapan ini jika diperlukan sewaktu-waktu. Yang diperbolehkan menandatangani kopi resep adalah apoteker, lalu menyerahkan kepada petugas 4 yaitu petugas yang memeriksa kebenaran obat. Ini resepnya. Terus ini surat tanda lunasnya dan ini nomor antriannya. Terima kasih ya. Iya. Petugas 3 menyerahkan resep, obat, barang atau obat tambahan, kwitansi dan kopi resep kepada petugas 4. Petugas 4 menerimanya dari petugas 3. Lalu petugas 3 dan petugas 4 memeriksa kembali kesesuaian obat dengan resep, kebenaran kwitansi dan kopi resep bersama-sama. Petugas 4 memeriksakan resep, obat, barang atau obat tambahan, kwitansi dan kopi resep kepada apoteker penanggung jawab apotek. Sesudah obat, kwitansi dan kopi resep disiapkan oleh petugas 3, maka perlu dilakukan pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian antara obat yang telah disiapkan dengan resep bersama dengan petugas 4. Hal yang diperiksa meliputi nama obat, kekuatan dan bentuk sediaan, jumlah, aturan pakai, kopi resep, dan kwitansi. Sesudah diperiksa, maka petugas 4 menyerahkan kepada apoteker untuk diperiksa kembali sebelum diserahkan kepada pasien. Ini resepnya. Dan ini obat yang pertama itu ada antibiotik diminum 3 kali sehari, 1 kapsul sesudah makan dihabiskan. Dan ini untuk pilotnya diminum 3 kali sehari, 1 kapsul sesudah makan. Dan yang terakhir ada vitamin diminum 1 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Berarti untuk semua obatnya diminum setelah makan? Iya. Dan untuk antibiotiknya dihabiskan? Iya. Untuk obat yang bisa ditebus kembali berarti hanya obat demam ya? Iya. Ini kopi resepnya untuk obat demamnya ini diganti jadi Panmol dan obat batuknya diganti jadi Ambroxol. Ya. Langsung.
obat yang dipesan. Selamat pagi. Iya, pagi. Maaf mengganggu. Saya ingin melakukan konfirmasi atas resep ini. Ini resepnya. Bisa dilihat. Untuk obat yang pertama ini ada antibiotiknya. Diminum 3 kali sehari, 1 kapsul sesudah makan dihabiskan. Bisa dilihat ini. Lalu ini ada obat yang kelima untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Diminum 1 kali sehari, 1 tablet. Bisa dilihat. Ya. Dan obat tambahannya betadine. Ibu boleh minta tanda tangannya? Ini saya cek dulu ya. Ibu bisa disamain dulu. Ini untuk obat yang diulangnya ada. Ada ibu, ini untuk Sanmol, jadi nanti bisa diulang sebanyak 1 kali lagi. Jangan lupa dikasih tahu ke pasien ya, bisa Iya. diulang. Terima kasih ibu. Bisa langsung diserahkan. Terima kasih. Iya. Petugas 4 memanggil pasien dengan mengecek kebenaran atau identitas penerima dengan bukti kesesuaian nomor urut antrian. Perlu dijelaskan masing-masing obat dan fungsinya, jumlah, aturan dan cara pakai obat, sampai dapat dipahami atau jelas semuanya oleh pasien. Perlu untuk menjelaskan fungsi kopi resep jika ada obat yang masih dapat diulang atau ditebus kembali. Yang perlu diserahkan adalah obat, barang atau obat tambahan, kopi resep dan kwitansi. Yang disimpan di apotik adalah resep asli. Petugas 4 memberikan paraf pada kolom P di cap HTKP atau penyerahan. Alamat dan nomor telepon pelanggan perlu ditanyakan untuk mengantisipasi jika diperlukan sewaktu-waktu. Misalnya jika terjadi kesalahan pemberian obat, etiket, dan lain-lain. Serta untuk menghubungi pelanggan jika obat yang semula belum tersedia atau kurang, barang atau obat pesanan, barang atau obat yang sudah tersedia, resep iter, dan lain-lain. Pasien atas nama Najwa, nomor urut 12. Iya mas, saya? Saya ingin melakukan konfirmasi apa benar Ibu Najwa berumur 20 tahun? Iya betul. Ya, terima kasih sudah mau menunggu. Ini obatnya sudah selesai kami buatkan. Ini ada obat yang pertama ya Bu. Ini antibiotiknya diminum 3 kali sehari, 1 kapsul sudah makan, dan jangan lupa untuk dihabiskan. Lalu ini ada obat yang kedua, ini untuk penurun panasnya diminum 3 kali sehari, 1 tablet sudah makan. Lalu ini ada obat yang ketiga, ini untuk obat batuknya diminum 3 kali sehari, 1 tablet sudah makan. Ini ada obat yang keempat, ini untuk obat pileknya diminum 3 kali sehari, 1 kapsul sudah makan. Ini ada obat yang kelima untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya diminum 1 kali sehari, 1 tablet. Lalu ini ada tambahannya Ibu, ini betadine-nya. Ibu, ini kopi resepnya sudah kami buatkan. Jadi kopi resep ini bisa Ibu gunakan untuk menebus obat yang nanti bisa ditebus lagi. Obatnya apa ya mas? Untuk obat demamnya nanti bisa ditebus sebanyak 1 kali lagi ya Bu. Oh, Lalu ini ada kwitansinya, ini kwitansi bagian depan dan kwitansi bagian belakang. Kwitansi bagian depan ini berisi bukti pembayaran dan bagian belakang berisi obat-obatan yang sudah Ibu beli. Ada yang ditanyakan Ibu? untuk kopi resepnya berarti nanti saya bawa lagi ke sini ya buat nebus obat terakhir. Iya Ibu. Saya mau nanya mas, untuk obat demamnya itu apa perlu dihabiskan kalau saya udah sembuh? Oh, tidak perlu dihabiskan Ibu. Jadi nanti itu bisa Ibu simpan. Jika nanti Ibu sakit demam, Ibu bisa gunakan obat tersebut. Iya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Boleh minta nomor telepon Ibu? Boleh? 0812 2367 168 Dan alamatnya Bu? Jalan Garuda nomor 10 Jakarta. Obatnya saya masukkan ya Bu? Ya. Terima kasih Bu, semoga sembuh. Iya, makasih. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker di apotik untuk menyerahkan obat dengan aturan pakai yang tertera pada resep tersebut. Etiket adalah informasi tertulis pada kertas yang ditempelkan pada kemasan obat yang diserahkan kepada pasien berdasarkan resep dokter yang berisi identitas apotik, apoteker penanggung jawab apotik, nomor obat, waktu, identitas pasien, aturan pakai, dan para petugas yang menyiapkan obat. Label adalah tambahan informasi dari dokter bahwa obat tidak boleh lagi ditebus melebihi jumlah yang tertera pada resep dan berkaitan dengan aturan pakai. Misalnya, A. Tidak boleh diulang tanpa resep dokter. B. P1 sampai dengan P6. C. Kocok dahulu untuk obat berbentuk cairan. Liter adalah tanda dari dokter bahwa obat
bertanda ITER tersebut dapat diulang atau ditebus kembali oleh pelanggan dengan menggunakan kopi resepnya. DA adalah tulisan dokter pada resep yang berarti berikanlah. DET adalah tulisan apoteker atau pihak apotik pada salinan resep yang berarti sudah diberikan. Det orik adalah tulisan apoteker atau pihak apotik pada salinan resep yang berarti sudah diberikan sesuai aslinya, untuk obat yang sudah tidak ada sisanya untuk ditebus kembali. Kopi resep adalah salinan dari resep dokter yang dibuat pihak apotik untuk pasien yang digunakan untuk menebus lagi sisa obat yang belum seluruhnya diambil oleh pasien, atau jika pasien menghendakinya. Kwitansi adalah bukti pembayaran pelanggan ke apotik. Biasanya diminta pasien untuk mendapatkan penggantian biaya pengobatan ke kantor atau pihak asuransi. Di sebalik kwitansi dituliskan daftar obat dan barang yang telah dibeli dan dibayar pasien sejumlah yang tertera pada kwitansi tersebut. Cap apotik pada kwitansi adalah salah satu bukti yang menunjukkan asal kwitansi dari apotik yang tertera pada cap apotik tersebut. Cap HTKP adalah cap berisi paraf masing-masing petugas yang melakukan pekerjaan, menghitung harga obat dan menerima pembayaran, menyiapkan, mengemas, dan menyerahkan obat. Cap HTKP dimaksudkan untuk pengawasan internal apotek, untuk mengetahui pelaksana tugas pelayanan resep pada tiap tahapan proses pelayanan. Cap HTKP ini dapat digunakan untuk penelusuran tugas jika ada kesalahan dalam pelayanan resep. Cap lunas adalah cap dari apotik sebagai bukti bahwa obat dan barang yang diambil pasien sudah dibayar seluruhnya. Nomor urut antrian diberikan kepada pelanggan untuk mengambil atau menerima obat jika telah dipanggil petugas sesuai nomor tersebut. Nama dagang obat adalah nama obat yang diberikan oleh produsen atau industri yang memproduksi obat tersebut. Generik obat adalah nama resmi kandungan zat berkhasiat obat. Substitusi obat dilakukan saat obat dalam resep tidak tersedia dan diganti dengan obat lain yang sama kandungan bahan utama atau berkhasiatnya, bentuk, kekuatan sediaan, dan aturan pakainya. Untuk mengganti obat dengan obat lain sesama nama dagang, diperlukan persetujuan dari dokter penulis resep. Sedangkan obat dengan nama dagang, jika akan diganti dengan obat generik, persetujuan dokter tidak diperlukan. Promosi obat dilakukan untuk menaikkan jumlah pembelian pelanggan atau omset apotek. Antara lain dengan menawarkan obat atau barang lain, mengantar obat ke rumah pasien jika obat dalam resep belum lengkap. Penolakan pembelian obat dilakukan saat seorang pelanggan hendak membeli obat keras tanpa resep dokter. Saat praktek, berlatihlah dengan benar karena pemahaman teori dan sikap yang benar, sopan, tegas, namun tidak arogan, dan penuh tanggung jawab dari seorang petugas yang melakukan pelayanan kefarmasian di apotek adalah sangat penting karena pemakaian obat adalah berhubungan dengan kesehatan dan bahkan nyawa seseorang. Terima kasih sudah menyimak video ini dan selamat belajar. Itulah tadi telah kita lihat dan simak bersama peragaan disertai percakapan mengenai pelayanan resep dan non-resep di apotek. Untuk informasi lebih lanjut seputar prinsip pelayanan resep dan non-resep di apotek, kalian bisa mendapatkannya di sini.